selamat datang di podcast season 3 episode 1 Hi Talks. Podcast ini gak cuma membahas tentang akademik aja, nanti juga kita akan membahas tentang non-akademiknya. Kenalin, nama aku Bunga. Di sini aku akan berbincang seputar konsentrasi jurusan mahasiswa semester 3. Dan di sini podcast ini akan mengatasi kegalauan kalian mengenai apa sih nanti jurusan yang akan diambil di semester 3 nanti. Tapi aku nggak sendiri dong pastinya. Sekarang aku ditemenin sama pembicara yang keren banget nih. Langsung aja kita sapa yuk. Ada Teh Jenna Valerie. Halo. Halo Teh, boleh kenalin dong ke para Batman? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Jenna Valerie dan aku biasa dipanggil Naya. Aku jurusan manajemen keuangan perbankan. Oh, berarti Teh Naya ini ngambil jurusan perbankan ya Teh? Iya, betul banget. Gimana nih Teh kabarnya? Baik, syukur, baik banget. Tadi juga pagi-pagi langsung kesini ya. Iya, Ketemu Bunga. Iya. Kesibukannya apa aja nih Teh selain kuliah? Oke, kesibukan sih terakhir aku kemarin proker pasca. Jadi pasca KCM aku kebetulan ikut UKM KCM di Kesatuan dan aku baru menyelesaikan proker kemarin tanggal 21 kemarin. Oke, berarti Teh Naya ini ngambil UKM KCM gitu ya Teh? Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jadi kita langsung aja kita baca CV-nya dari Teh Naya ini. Namanya itu Jenna Valerie Suryadi. Teh Naya ini pernah bersekolah di SD Mardiolia Bogor di tahun 2007 sampai 2013. Lalu melanjut di SMP Mardiolia Bogor di tahun 2013 sampai 2016. Lanjut SMA Kesatuan Bogor di tahun 2016 sampai 2019. Jadi Teh Naya juga pernah mendapatkan peringkat 3 kuis ekonomi dan finalis online scholarship competition 2018. Olimpiade. Jadi di situ ada macam-macam sih sebenarnya, ada ekonomi, sosiologi. Waktu itu kan karena aku SMA itu ngambil IPS. Nah, jadi aku kebetulan ada sosiologi, ekonomi, geografi, sama aku juga lupa. Nah, di bagian IPA juga ada macam-macam. Ada kimia, fisika gitu-gitu. Nah, kebetulan aku itu di OSC ini dia sebenarnya kayak olimpiade antar sekolah Bogor waktu itu. Jadi kita tes, tapi diseleksi dulu nih dari sekolahnya. Misalnya aku kebetulan dipilihnya untuk olimpiade ekonomi gitu dari sekolah. Jadi yang mewakili sekolah untuk olimpiade ekonomi aku, sosiologi ada lagi. Nah, di situ nanti kita ketemu di satu sekolah waktu itu di SMK 3 masalah SMK 3 sama sekolah-sekolah lain. Terus kita olimpiade di situ. Nah, sebenarnya itu sampai nanti diseleksi tahap nasional. Cuman aku waktu itu nggak lolos sampai ke tahap nasional gitu. Berarti udah menjadi perwakilan ya Teh di sertifikat. Bagus banget. Lanjut, Teh Naya juga pernah bekerja di Louis Wedding sebagai tim wedding organizer di tahun 2018 dan Erafon Artanita Lindo sebagai Erafon Representative Officer di 2020 ya. Di wedding organizer itu udah berapa tahun sih Teh? Sebenarnya di wedding itu 2 tahun, sekitar 2 tahun lah. Cuma sampai sekarang juga karena kebetulan itu yang punya tantaku. Jadi aku sampai sekarang masih suka diajak-ajak juga gitu. Cuman memang karena sekarang lebih sibuk kuliah jadi lebih jarang. Berarti masih ya kalau Masih. wedding itu. Oke. Udah kita bacain CV dari Teh Naya, kita langsung aja masuk ke pembahasan intinya. Nanti juga akan ada sesi games dan lanjut juga nanti ada sesi tanya jawab dari mahasiswa. Oh ya, sebelumnya kita punya jargon di podcast kali ini. Jadi kalau aku bilang Hi Talks, ngobrol yuk gitu ya. Bareng ya. 1, 2, 3. Hi Talks, ngobrol yuk. Oke, kita langsung masuk aja ke intinya tadi. Jadi Teh Naya ini kan ambil jurusan perbankan ya. Di jurusan perbankan ini belajar apa aja sih Teh? Oke, jadi di jurusan perbankan ini, jadi sebenarnya kalau dari semester 1 sama 2 kita tuh belajar manajemen, kebetulan aku
bisnis, belajar apapun yang berkaitan dengan manajemen. Nah, pada saat semester 3 kebetulan aku ngambil jurusan manajemen keuangan perbankan. Nah, di situ mulai fokus tentang yang namanya perbankan sendiri-sendiri, sudut pandang dari perbankan itu seperti apa gitu. Berarti emang langsung belajar menjurus ke Iya. perbankan ya. Fokus di situ. Dan Naya juga kan pasti awalnya bingung banget ya sebelumnya ambil di antara 3 jurusan ini mau ambil apa. Apa sih alasan Teh Naya akhirnya ngambil jurusan perbankan? Oke, jadi ini sebenarnya yang aku pikirin masuk jurusan keuangan perbankan kayaknya rumit ya. Kita ngitung, belajar gitu kan kayak mungkin yang dipikirkan kayak seperti akuntansi gitu. Tapi aku juga mikir apa aku masuk manajemen pemasaran ya? Nah kebetulan aku kan pernah kerja di Aircon ya. Aircon itu kan bagian pemasaran, sales gitu kan Aero. Jadi dia memasarkan HP gitu, bertemu langsung dengan customer, menawarkan produk yang kita punya. Nah aku bisa sebenarnya bisa di itu. Cuman aku kurang suka. Jadi kayak bukan passion. Kalau passion mungkin skillnya mungkin ada, tapi aku kurang suka gitu. Bukan bidang yang aku sukai. Makanya aku lebih memilih untuk manajemen perbankan gitu karena memang aku pengennya kerjanya di kantoran. Kayak misalnya aku sebenarnya nggak terlalu suka kerja yang ada target. Jadi kan kalau misalnya kayak keuangan mungkin target waktu doang gitu loh. Kamu harus kerja ini gitu. Mungkin di belakang di kantor lain. Berarti emang basic Teh Naya ini emang suka banget sama perbankan. Betul. Sejauh ini apa sih hal yang menarik dari perbankan menurut Teh Naya? Oke, yang menarik itu ternyata di perbankan itu bukan sesulit yang kita pikirin. Misalnya hitung enggak. Sebenarnya kita analisis. Jadi lebih banyak analisis tentang banknya, terus kita juga tahu sudut pandang. Oh ternyata bank itu kayak gini ya, resikonya tuh kayak gini ya. Bukan kayak di perusahaan-perusahaan seperti biasanya gitu. Perusahaan-perusahaan lain ternyata bank itu beda gitu dari segi sudut pandangnya. Itu emang di perbankan juga membahas dari sudut pandang manapun ya, termasuk dari bank itu sendiri. Betul. Dari pandang Teh Naya nih, kenapa sih para Batman ini harus masuk ke jurusan perbankan? Ya pokoknya perbankan itu seru banget. Apalagi nanti kalau misalnya ada nanti di semester atas mungkin ya, karena aku masih semester 4 nih kebetulan. Jadi mungkin di semester atas kita akan praktek di lab bank ini. Ya, di sini ada lab bank mini, nanti mungkin di situ kita bisa belajar seperti yang pengalaman teman aku yang udah semester atas. Jadi di sana tuh nanti kita belajar kayak ngitung uang, kayak di bank-bank gitu. Itu sih seru, Menarik ya? menarik. Mungkin bukan semester 3 juga, Iya. ya semester depan nanti. Ya mungkin nanti di semester atas. Untuk implementasi dari jurusan perbankan itu seperti apa sih? Implementasinya nanti ketika kerja, sebenarnya kita kalau untuk perbankan ya, kita bisa juga jadi CS, mungkin jadi teller, atau misalnya dalam di office-nya, misalnya kita jadi manajemen perkreditan, karena kan kita ada yang matkul manajemen perkreditan. Nah di situ kita bisa mungkin jadi manajer perkreditan yang itu tentang manage kredit itu sendiri, fokus di kredit. Berarti emang di CS, di teller gitu ya Teh? Iya. Banyak banget sih sebenarnya kalau perbankan itu ya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu sebelum masuk jurusan perbankan, pasti kan Teh Naya ini punya ekspektasi ya, kayak gimana nih perbankan sampai akhirnya Teh Naya ambil perbankan ini, terus ada realitanya. Itu apa sih Teh ekspektasi sama realita setelah ambil jurusan perbankan? Oke, seperti yang kita pikirin ya, keuangan perbankan pasti kan tentang uang yang pastinya ngitung ya. Sebenarnya aku mikirnya kayaknya kalau gue ngambil keuangan perbankan gue harus ngitung terus nih. Ternyata realitanya itu gak separah itu gitu. Bahkan itu lebih fun sih, kita lebih belajar analisis tentang perbankan, tentang resikonya. Bahkan kita belajar tentang mengambil keuntungan dari segi bank itu sendiri berbeda dengan mengambil keuntungan dari perusahaan. Perusahaan kan kalau ngambil keuntungan dia menjual sesuatu. Nah kalau bank ini ada yang dia jual tapi bukan seperti perusahaan pada umumnya gitu. Jadi emang banyak banget ya Teh. Iya. Realitanya nggak serumit yang kita pikirin. Iya, betul. Yang ngitung, tapi Iya. enggak semua Enggak. gitu. Oke.
pasti di mata kuliah ini ada dong yang favorit. Coba dong aku pengen tahu 3 mata kuliah favorit Teh Naya ini. Oke. Ini dari semester 1 kali ya, semester 2 semester 1 kali ya. Oke. Yang pertama manajemen keuangan. Karena di situ kita belajar tentang manage keuangan. Itu secara umum sih sebenarnya. Jadi nggak harus di bank. Tapi kalau misalnya kita buat bisnis atau misalnya kita kerja di suatu perusahaan, itu benar-benar terpakai banget sih matkul ini gitu, karena itu atau nggak kita manage uang saku kita, gaji kita gitu, itu bisa. Nah yang kedua itu manajemen treasury. Jadi di situ kita belajar tentang falas, kayak falas itu sebenarnya fun sih, tapi emang agak rumit ya, tapi itu fun sih menurut aku gitu. Nah terus ada juga mungkin kompetensi perbankan waktu itu di semester 3. Jadi kompetensi perbankan itu, nah ini gimana caranya kita nih bank, kita harus punya kompetensi untuk bisa bersaing dengan bank-bank yang lainnya. Nah ini yang mata kuliah yang paling aku suka, karena kita gimana ya cara melobi nasabah, cara mempertahankan nasabah. Nah itu di situ kita bisa belajar gitu. Dosennya pun suruh kita role play pada saat itu. Jadi kita gini ya ternyata jadi nasabah, jadi sudut pandang bank, sudut pandang nasabah gitu. Gimana caranya untuk memberikan kredit dengan resiko yang ada gitu sih. Berarti pertama manajemen keuangan, manajemen treasury, sama satu lagi kompetensi perbankan ya. Menarik banget ya Teh. Kebetulan aku satu kelas sama Teh Naya. Dia tuh di manajemen treasury tuh emang aktif banget, kelihatan banget dia emang suka banget sama manajemen treasury ini. Oke, kita langsung masuk aja kali kita ke games ya, biar kita santai sedikit, biar gak tegang banget nih. Boleh. Kita nama games ini adalah TTM, This or That Management. Jadi games ini simple ya Teh. Nanti aku bakal jelasin aturan mainnya. Jadi aku bakal ngasih 2 opsi. Karena ini bakal pilih salah satu opsi yang udah aku kasih. Siap? Siap. Mulai ya. Oke, yang pertama, kelas pengganti atau dikasih tugas? Dikasih tugas. Oke. Deadliner atau nyicil tugas? Nyicil tugas. Kuliah offline atau online? Offline. Kelas pengganti atau kelas siang? Kelas siang. Uraian atau pilihan ganda? Perayaan. Kayaknya udah yakin banget ya sama pilihannya. Coba Udah. kita ulik lagi ya. Tadi kelas pengganti atau dikasih tugas, Tenaya pilih dikasih tugas. Kenapa nih? Karena kalau kelas pengganti kayak mager banget ya, yang misalnya harusnya gue udah santai-santai nih, tapi karena ada kelas pengganti gue harus masuk lagi gitu kan, itu butuh effort banget gitu. Jadi ya lebih baik Dikasih tugas aja kali ya. Karena kelas pengganti harus kelas lagi, Iya. masuk lagi ke kampus gitu kali ya. Mager. Orang-orang mager ini ya. Yang kedua tadi deadliner atau nyicil tugas, Tenaya milih nyicil tugas ya. Karena apa ya, kalau nyicil tuh kayak lebih ringan deh kalau daripada yang langsung buru-buru. Tapi tergantung sih, kadang emang kalau lagi datang magernya mendingan gue harus mikir nih ini gimana ya tugas. Nah kadang-kadang emang ada juga sih di deadline, tapi lebih baik nyicil tugas sih kalau menurut aku, karena kita bisa nyicil, bisa santai gitu, nggak terburu-buru. Kalaupun ada yang salah masih bisa direvisi, diperbaiki. Karena emang deadliner ini kan mepet Ya. banget, ada orang-orang mepet gitu ya. Tapi Tenaya milih nyicil tugas. Ya. Oke. Kuliah offline atau kuliah online? Kuliah offline. Kenapa tuh kuliah offline? Karena kan kita sempat ya online, dan menurut aku itu kurang efektif sih, karena kita dari dosennya, dari kitanya pun kurang interaktif gitu. Jadi kita nggak terlalu ngerti gitu apa yang dosen jelasin gitu kan, karena nggak bisa langsung tanya, mungkin karena terbatas jaringan gitu kan, ya kurang enak aja sih menurut aku. Kalau offline juga lebih enak ketemu temen gitu ya. Kurang berinteraksi juga. Iya, kurang berinteraktif. Kayak misalnya ada teman yang aku pengen aku tanyain gitu tentang matkul ini, kan masih bisa sharing kalau offline. Kalau online tuh sebatas HP doang kan kayak susah ya. Chat gitu Iya, kan, emang chat. terbatas Iya, banget. terbatas. Ya walaupun Tenaya ini mager, tapi tetap pilih kuliah offline ya Teh. Keren banget. Lanjut, kelas pagi atau kelas siang? Tenaya pilih kelas siang. Iya.
karena kalau pagi tuh ya males ya, apalagi jam 7.30 gitu kayak aduh gue harus bangun pagi, walaupun rumahku memang deket ya, cuman kayak males banget gitu kan kalau pagi, jadi mendingan siang tapi jangan sore-sore juga gitu. Tetap request ya guys, jadi tetap kalau siang jangan sore-sore banget. Oke. Terakhir, uraian atau pilihan ganda yang pilih? Uraian. Enggak tau ya, dari dulu dari aku sekolah nih, aku kalau pilihan ganda selalu jelek. Karena kan itu pilihan ya, kayak ada yang mirip-mirip di jawaban. Nah, aku tuh kurang yakin gitu kalau misalnya aduh pilih ini atau ini ya. Jadi aku lebih baik uraian. Aku tuh kebetulan aku tuh tipe yang gampang menghafal, makanya aku ngambil PS kan lagi SMA. Karena aku suka sejarah juga. Maksudnya bukan suka yang aku ingat-ingat, tapi aku suka membaca gitu kayak aku bisa ngapalin satu halaman atau bahkan berhalaman-halaman sampai titik koma itu aku bisa. Karena aku jadi begitu aku hafalin aku langsung ngerjain gitu. Jadi apa ya, lebih enak sih. Jadi kita bisa langsung mengelola kata-kata gitu di uraian. Kalau pilihan ganda, Karena mungkin pilihan ganda itu udah pasti itu pasti salah. Kalau uraian itu pasti kan ada nilai tambahan dari dosen gitu ya. pakai kata-kata sendiri. Ya kata sendiri, Iya. kita bisa ngarang sendiri Iya. gitu. Nilainya juga pasti bisa nambah gitu ya. Lanjut, kita akan masuk aja ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya aku mau jargon dulu nih biar kita semangat. Hai Tok, ngobrol yuk. Oke, kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab. Jadi kita udah buka Q&A di Instagram himamanajemen.ib. Oke. Jadi banyak banget nih mahasiswa yang penasaran sama jurusan perbankan ini. Kita langsung sebutin aja pertanyaannya. Pertama, apakah prospek kerja jurusan perbankan hanya di bank saja? Tentunya enggak. Jadi karena di manajemen ya, khususnya manajemen ini kita belajar tentang ya keuangan sih, memang keuangan. Tapi kita juga banyak sih matkul tentang kayak hukum. Aku semester ini ada hukum perikatan gitu. Tapi memang spesifik ke perikatannya gitu. Jadi nggak harus di bank aja sih, bisa di perusahaan-perusahaan lain kayak misalnya perusahaan apapun. Dan bagian keuangannya mungkin itu bisa. Manajemennya, manajer apa nggak harus di bank sih. Karena emang perbankan tuh sebenarnya luas ya. Iya luas. Nggak hanya di bank aja judulnya bank gitu. Iya. Nggak harus di bank. Oke. Lanjut. Di perbankan ada akuntansi lagi atau enggak? Ada. Ada. Jadi gini, di semester 1 sama 2 itu kalau nggak salah aku dapat matkul pengantar akuntansi. Nah itu memang belajar seperti yang SMA. Kalau misalnya SMA dulu IPS mungkin dapat ya pengantar akuntansi. Tapi itu cuma basic aja sih sebenarnya. Jadi kayak mengulang waktu SMA. Nah ketika masuk konsentrasi perbankan di semester 3, aku dapat mata kuliah akuntansi bank. Akuntansi bank ternyata nggak sesulit yang seperti kita pikirin ya, tapi memang kita harus sudah tahu dasar dari si akuntansi itu sendiri gitu, dimana kita harus menentukan debitnya, kreditnya di mana. Tapi kalau akuntansi bank itu ternyata beda, sudut pandangnya beda. Misalnya dari bank, yang harusnya misalnya di bank itu yang harusnya di perusahaan lain itu kredit, kalau ternyata di bank itu debit gitu. Pokoknya ada yang berbeda. Nanti kalau misalnya kalian masuk ke jurusan perbankan, kalian bisa ngerasain sendiri, tapi nggak sesusah itu kok akuntansi bank. Oke, kita lanjut aja pertanyaannya. Apakah materi manajemen perbankan S1 sama dengan materi perbankan D4? Mungkin sama materinya secara karena fokus ke perbankan. Cuman kalau D4 itu kita praktek. Nah, kebetulan kan S1 jadi memang banyak teori. Tapi yang aku dengar D4 itu lebih ke praktek gitu. Lebih banyak prakteknya gitu. Berarti emang D4 ini ke praktek, S1 itu emang ke materi gitu ya? Lebih banyak materinya. Ini juga materinya hampir sama ya, karena emang judulnya perbankan Iya. gitu ya. Fokusnya tetap di perbankan. Oke. Lanjut, yang kurang pintar menghitung, kira-kira bisa gak masuk perbankan? Bisa dong. Karena aku ini sebenarnya kurang pandai menghitung. Aku lebih ke hafalan dari dulu dari SD. Bahkan waktu SD SMP itu matematika aku tuh nilainya nggak sebagus itu gitu loh.
pernah dapat 50, pernah 50 itu pernah. Jadi sebenarnya kalau perbankan setelah aku terjun sendiri ke perbankan, ke keuangan ya, keuangan itu nggak harus menghitung yang seperti yang SD gitu, lebih ke logika, lebih ke keseharian. Kayak misalnya ya menghitung kayak manage uang gitu kan, itu kan lebih keseharian, ini gimana ya, memang ada rumusnya. Jadi kita harus hafalin rumusnya aja sih sebenarnya, terus nanti kita bisa ngitung, bisa ngelolain juga kan. Kita ujian kalau kuliah kan pakai kalkulator juga ya, jadi nggak begitu rumit sih, bisa kok. Iya bisa ya. Berarti emang walaupun Teh Naya ini apa tadi matematika 50 tapi tetap aman ya Teh, jadi aman aja kalau bisa masuk ke ambil perbankan. Benar. Lanjut, apakah di jurusan perbankan hanya belajar seputar keuangan? Enggak dong, karena kan perbankan itu luas ya. Karena di perbankan sendiri kan ada, kita harus mengerti hukum perikatan, terus juga kita harus di bank sendiri kan, bank itu kan perusahaan ya, jadi kita harus belajar tentang manusianya juga. Seperti kita juga waktu itu belajar atau dapat matkul manajemen sumber daya manusia (SDM). Nah itu gimana caranya kita mengelola manusia, si manusianya sendiri, gimana kita nge-hire orang, itu kan dilihat dari personality-nya, kita belajar karakter orang gitu. Sebenarnya nggak seputar keuangan semua, juga kita belajar hukum. Nah semester ini aku dapat mata kuliah hukum perikatan itu. Untuk lebih jelasnya yang baru aku pelajari sih seputar tentang perikatan sesuatu, misalnya barang, benda dengan manusia, ya perdata, gitu sih. Karena emang gak expert juga tiba-tiba ada hukum perikatan. Iya, itu nanti juga itu ekspektasinya pasti keuangan, manajemen segala macam. Taunya tiba-tiba ada hukum perikatan, ada manajemen sumber daya manusia gitu ya. Berarti emang tapi luas emang banget. iya sih, kayak mungkin kan hukum juga perlu ya. Kayak perbankan, misalnya perikatan kan kita harus misalnya bank itu kan ada kuasa juga kan. Jadi ya itu kuasa-kuasanya mungkin di dalam lingkup hukum gitu. Jadi ya kita perlu belajar. Ternyata ada basic hukum juga Iya. di kita guys. Oke, aku pengen tahu nih Teh, katanya tuh perbankan itu banyaknya perempuan. Kenapa sih menurut Teh Naya ini banyak perempuan? Iya ya, karena kebetulan di jurusan aku hampir semua ya, hampir semua perempuan. Mungkin di mindset orang-orang itu perbankan itu kita ngitung terus nih, apalagi yang cowok-cowok nih kayaknya kan kurang ini ya sama hitungan gitu kan, kayak males lah hitungan, yang lain aja yang gampang-gampang udah pasti, apalagi kuliah gue udah beban hidup udah ada nih, jangan nambah-nambah lagi lah gitu kan. Banyak orang yang mindsetnya kayak gitu, tapi sebenarnya nggak gitu juga gitu loh. Ya cewek-cewek mungkin lebih dia mungkin yang cewek-cewek yang pengen ngambil perbankan, keuangan perbankan, mungkin dia udah punya planning ke depannya. Oh gue kayaknya maunya kerja di perbankan nih, gue pengen kerja di bagian bank, pengen mungkin jadi entah itu manajernya atau teller CS gitu. Mungkin kalau yang cewek-cewek itu lebih tertata gitu, lebih udah tau lah gue mau ngapain gitu. Nah mungkin kalau yang cowok-cowok ini mungkin mindsetnya itu loh yang harus kita ubah nih kayaknya. Kalau perbankan itu nggak harus tentang hitungan kok, tenang aja, pokoknya seru perbankan itu, seru banget. Jadi buat laki-laki ini, para perempuan laki-laki Iya. kalau mau masuk perbankan nggak apa-apa banget walaupun banyaknya perempuan ya. Iya, apalagi kan laki-laki harus manage uang ya. Iya. Itu kita belajar tentang bagaimana kita manage uang gitu. Nggak harus perempuan ya Iya, guys. nggak harus perempuan. Oke. Terima kasih nih buat Teh Naya udah ngeluangin waktunya. Jadi kita jargon dulu kali ya, biar semangat nih mau berakhir nih. Hai Talks, Ngobrol yuk. Terima kasih buat Teh Naya udah bagi ilmu sama pengalamannya di jurusan perbankan. Boleh dong kasih closing statement buat semester 2 nih yang mau masuk bentar lagi ngambil jurusan semester 3. Boleh dong. Oke, buat teman-teman semua nih yang masih semester 2, yang masih bingung mau ngambil jurusan apa ya. Oke, saran aku nih yang seneng dengan mengelola keuangan, seneng tentang analisis, masuk perbankan karena di situ benar-benar fun banget, benar-benar seru banget. Kita nggak belajar tentang hitung-hitung terus kok, kita benar-benar menganalisis tentang bank. Jadi sudut pandang kalian tentang bank itu bisa
bisa kalian fokuskan di sini. Jadi misalnya kalian mikirnya bang itu kayak gini-gini, ternyata kalau kita pelajarin, oh ternyata kayak gini loh, ternyata kayak gini resikonya, pokoknya seru banget. Nanti apalagi nanti di semester atas kita akan ada praktek, dan kita kan punya di kesatuan ini kita punya lab perbankan, lab bank ini kan. Di situ kita bisa praktek, kita bisa belajar jadi pegawai bank, gitu, karyawan bank di situ. Seru. Ayo masuk ke jurusan perbankan. Ditunggu Batman masuk ke jurusan perbankan sama Teh Naya ya. Kita berdua nih. Oke, makasih Teh Naya udah datang ke podcast kali ini. Sebelumnya kita ada kenang-kenangan dari podcast kali ini. Oke, makasih. Oke. Tepuk tangan buat Teh. Ngobrol-ngobrol, udah bersedia ngobrol-ngobrol nih di podcast kali ini. Sama-sama, terima kasih juga udah dikasih kesempatan untuk datang sini. Sama-sama. Jadi buat kalian sampai jumpa di next episode podcast. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Share juga ke teman-teman kalian yang penasaran nih, yang penasaran nanti jurusan mau ngambil apa aja gitu. Jargon dulu kalian. Terakhir, hi talk. Wow.